Niku banjir, Lur. Nang dhuwur payon, Lur. Komandane banjir. Banjir dah. Meanwhile, in our universe. Hai semua, kami dari kelompok 1 nih bos. Senggol dong. Kami di sini ingin mempromosikan tugas besar kami, yaitu alat pendeteksi banjir. Sebelum kita mulai, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Muhardian Fatih. Saya dari kelompok 1 TT4507 dengan NIM 11012104001. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizkyto dari kelompok 1 TT4507 dengan NIM 1101210011. Perkenalkan, nama saya Rezi Beranta Ginting dari kelompok 1 TT4507 dengan NIM 1101213351. Perkenalkan, nama saya Filananda Permata dari kelompok 1 TT4507 dengan nomor induk mahasiswa 1101210181. Perkenalkan, nama saya Putri Mailani Jamal dari kelompok 1 TT4507 dengan nomor induk mahasiswa 1101213361. Banjir merupakan bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Sedangkan secara sederhana, banjir didefinisikan sebagai hadirnya air suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan bumi kawasan tersebut. Banjir adalah aliran sungai yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai ataupun saluran. Bencana alam di suatu wilayah memiliki implikasi secara langsung terhadap masyarakat di wilayah tersebut. Partisipasi masyarakat untuk mengurangi dan menghindari risiko bencana penting dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat merupakan pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam kejadian bencana, sehingga pemahaman yang dimiliki menjadi modal bagi pengurangan risiko bencana. Dalam konteks manajemen bencana alam, respon masyarakat terhadap bencana sangat penting untuk dipahami. Alat deteksi banjir yang merupakan wujud dari pentingnya peringatan atau warning, kesiapsiagaan preparedness pada suatu bencana alam banjir. Fungsi dari alat ini adalah membaca ketinggian air sungai dari permukaan oleh sensor yang terpasang pada aliran sungai. Dengan memanfaatkan 4 buah sensor yang menyentuh aliran sungai, sistem akan membaca secara analog dan memberikan informasi ke rangkaian sebagai input data pada microcontroller ATmega328 dan menggunakan pemrograman Arduino. Output dari sistem ini mengaktifkan lampu peringatan, sirine, short message, service, dan mengaktifkan pompa pengalihan air. Alat ini dapat bekerja dengan menggunakan sumber daya listrik dari solar cell dan rangkaian inverter dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa sistem mampu membaca 3 level ketinggian air dan memberikan data keluaran sesuai keadaan debit air, yaitu siaga 2, ditandai nyala lampu warning biru, siaga 1, ditandai nyala lampu warning orange, awas, banjir, ditandai nyala lampu warning merah, sirine mengirim SMS ke nomor telepon yang telah ditentukan, maksimal 30 detik. Ada beberapa kasus banjir yang pernah terjadi, di antaranya adalah banjir di Manado pada tahun 2014 yang memakan korban sampai dengan 18 orang tewas. Yang kedua, banjir di Aceh pada tahun 2011 yang memakan korban sampai dengan 24 orang tewas. Yang ketiga, banjir di Jakarta pada tahun 2007 yang memakan korban sampai dengan 79 orang tewas. Yang keempat, banjir di Papua Barat pada tahun 2010 yang memakan korban sampai dengan 150 orang tewas. Sebenarnya masih banyak lagi, dan tadi hanyalah beberapa contoh yang saja.
Dan ada 4 faktor yang terjadi pada peristiwa banjir yang disebut tadi, yaitu 1. Curah hujan yang tinggi, 2. Akibat membuang sampah sembarangan, 3. Bendungan yang rusak, 4. Penebangan hutan liar. Teknologi pendeteksi banjir. Alat pendeteksi banjir ini merupakan hasil pengembangan dari alat yang sudah ada. Keunggulan dari survei sebelumnya adalah 1. Perangkat dalam posisi standby membutuhkan daya minimal 5 watt yang sangat rendah dan menggunakan sel surya atau tenaga matahari yang membuatnya hemat energi dan dapat ditempatkan di tempat yang tidak ada jaringan listrik PLN tersedia. 2. Merespon informasi ketinggian air dengan sangat cepat. Kecepatan sensornya adalah 0,5 detik dan dilengkapi dengan LCD atau Liquid Crystal Display yang menampilkan informasi ketinggian air. Ketiga, terintegrasi ke dalam sistem SMS, artinya jika ketinggian air berada pada posisi alarm air tinggi, maka alat otomatis akan mengirimkan pesan singkat, hati-hati sensor alarm air tinggi aktif, penomor handphone yang telah diprogram ke dalam alat tersebut. 4. Pada tingkat peringatan ketinggian air, 4 sinyal peringatan ditampilkan. Artinya, lampu peringatan merah akan menyala, tampilan akan muncul di layar LCD, sirine akan berbunyi, SMS akan dikirimkan ke nomor ponsel yang telah diberikan, dan pompa drainase akan menyala secara otomatis untuk menguras dan mengurangi debit air. Kendala dari alat ini adalah apabila intensitas cahaya matahari kurang, maka daya listrik yang mensuplai akan cepat habis dan tidak adanya proses charge atau ngecas pada akumulator oleh solar cell atau panel surya. Perlu menambahkan alternatif pengisian daya listrik ke akumulator selain menggunakan cahaya matahari, misalkan pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air sungai. Jadi, kesimpulannya yaitu banjir merupakan bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Banjir adalah aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung oleh alur sungai atau saluran. Alat pendeteksi banjir yang merupakan wujud dari pentingnya peringatan atau warning, kesiapsiagaan atau preparedness pada suatu bencana alam banjir. Alat pendeteksi banjir ini merupakan hasil pengembangan dari alat yang sudah ada. Kendala dari alat ini apabila intensitas cahaya matahari kurang, maka daya listrik yang mensuplai akan cepat habis dan tidak adanya proses charge pada akumulator dan solar cell.